Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Ripka Ita Idayanti, pada mata kuliah farmakologi dengan topik imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh host yang diperantarai oleh sel, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, yang bisa menimbulkan reaksi biologis seperti hipersensitivitas, alergi, dan penolakan benda asing. Imunitas adalah reaksi tubuh terhadap masuknya substansi asing atau daya resistensi tubuh terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Sedangkan respon imun adalah kumpulan respon tubuh terhadap substansi benda asing secara terkoordinasi. Dari respon imun ini akan timbul sistem imun. Sistem imun adalah sel dan molekul yang bertanggung jawab dalam imunitas. Terdiri dari gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Sistem imun sendiri itu terbagi menjadi sistem imun bawaan atau biasa disebut sebagai innate immune system, atau biasa disebut juga innate immunity gitu ya. Kemudian disebut juga sebagai respon imun non-spesifik. Yang kedua yaitu sistem imun yang diperoleh atau disebut juga respon imun spesifik atau adaptive acquired immune system. Fungsi dari sistem imun itu sendiri adalah melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit dengan cara menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, baik itu bakteri, parasit, jamur, dan virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah dengan cara menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, itu dengan mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal, di mana sasaran utamanya di sini adalah bakteri patogen dan juga virus. Sistem imun tubuh sendiri itu yang paling dikenal adalah dengan leukosit. Leukosit ini merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan juga sel mast. Sistem imun yang sehat adalah sistem imun yang seimbang yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Respon imun itu dibagi menjadi 4 tahap. Jadi begitu ada bakteri atau virus, jamur yang masuk, itu akan dideteksi. Kemudian dikenali. Setelah dikenali, kemudian akan diingat. Setelah itu, akan dikomunikasikan dengan sel lain. Untuk apa? Untuk bereaksi, direspon atau dengan cara diserang, dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah dengan rekrutmen atau bantuan dan koordinasi dengan respon lain. Apabila dia nggak mampu untuk menangani sendiri, dia akan meminta bantuan. Kemudian berkoordinasi, kemudian dengan cara menyerang dan dihancurkan bersama-sama. Dengan cara supresi, penekanan, dan juga penginvasian. Kerja dari sistem imun sendiri, ini bisa kita lihat ya, apabila ada luka di kulit kita, sehingga bakteri, virus, jamur masuk ke dalam tubuh, luka ini akan segera ditutup. Dengan cara apa? Dengan proses pembekuan darah. Dengan cara penggumpalan, kemudian pembentukan benang-benang fibrin, terus kemudian juga dengan konstriksi, sehingga terjadi pemadatan dan terjadilah penutupan luka. Sedangkan bagaimana dengan patogen yang sudah masuk dalam tubuh? Patogen yang masuk dalam tubuh ini akan dihancurkan oleh sistem pertahanan di dalam tubuh, yaitu dengan cara apa? Dengan respon imun. Respon imun di dalam tubuh ini akan bereaksi dengan 2 cara, yaitu dengan respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Jadi sistem imun akan bekerja. Sistem imun tadi sudah kita sebutkan adalah sistem sel atau jaringan yang membentuk kekebalan tubuh terhadap patogen, dan fungsinya adalah menangkal benda asing, menangkal benda
asing atau patogen sehingga terjadi keseimbangan. Sel yang masuk ini akan dideteksi kemudian dihancurkan. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai sel yang abnormal, yang tidak boleh ada di dalam tubuh. Sehingga sistem pertahanan tubuh ini akan bekerja. Sistem pertahanan tubuh baik alami, yaitu dengan bagian luar yang pertama di sini akan mengaktifasi dengan mengaktifkan imunoglobulin E sebagai pertahanan fisik. Tadi luka ya, di sini luka. Lapisan kulit luar ini akan yang mempunyai imunoglobulin E ini akan memberikan pertahanan mekanik. Jadi tubuh kita, sistem imun tubuh kita itu ada pertahanan sel darah putih atau kita sebut limfosit itu tadi ya. Limfosit itu ada limfosit B, ada limfosit T, di sini ada limfosit B, ada limfosit T. B itu disebut juga sebagai antibodi. Terus kemudian selain dari limfosit B dan limfosit T, di sini ada reaksi tubuh yang non-spesifik yang bisa menyebabkan inflamasi, fagositosis, gitu ya. Monosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, limfosit B di sini ya, sebagai reaksi tubuh yang spesifik, ini berfungsi sebagai antibodi atau mediated immunity. Jadi sel T ini sebagai cell mediated immunity. Ya, jadi sama-sama sebagai media. Sedangkan selain sel B dan sel T yang non-spesifik ini, ada monosit, ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Di mana monosit ini disebut juga sebagai makrofag. Makrofag ini dia berfungsi sebagai fagosit, jadi nyaplok gitu ya. Sedangkan basofil ini sebagai pengeluaran histamin yang menyebabkan reaksi inflamasi atau reaksi alergi. Sedangkan neutrofil ini juga dia berfungsi sebagai fagosit. Jadi respon imun tubuh ini akan bekerja menjadi respon tubuh yang non-spesifik dan spesifik. Di mana spesifik di sini dia akan mengaktifkan antibodi, ya tadi ada disebut juga sebagai limfosit B. Kemudian selain itu ada juga limfosit T. Nah, limfosit B di sini atau antibodi di sini atau mediated immunity ini berfungsi untuk mengeluarkan aglutinasi patogen, jadi menyebabkan aglutinasi patogen. Kemudian juga menstimulasi fagositosis, jadi mengaktifkan agar imun tubuh yang non-spesifik ini fagositosisnya dia bekerja. Kemudian dia juga berfungsi sebagai antitoksin atau mengendapkan toksin. Kemudian juga limfosit B di sini juga mencegah patogen melekat ke dalam membran sel. Nah, sedangkan limfosit B di sini, antibodi itu sendiri, macamnya ada B plasma, yaitu dia fungsinya untuk mensekresi antibodi, kemudian ada B memori, fungsinya dia untuk mengingat patogen yang masuk, kemudian juga dia sebagai B pembelah atau memperbanyak sel B. Jadi begitu ada bakteri patogen masuk, respon imun bekerja, kemudian antibodi, ini dia akan mengeluarkan, mensekresi antibodi apa saja yang bisa dikeluarkan oleh tubuh untuk melawan bakteri patogen. Kemudian patogen tersebut akan diingat. Nah, selain mengingat, dia segera memperbanyak diri. Memperbanyak, jadi membentuk tentara, membentuk leukosit lebih banyak. Sehingga terjadilah respon imun primer. Respon imun primer, yaitu imun yang saat pertama kali bekerja saat terjadi penyerangan patogen. Selain terjadi respon imun primer, terjadi juga respon imun sekunder. Jadi nanti setelah dia di sini diingat, ya nanti serangan yang kedua terjadilah respon imun primer, di mana di sini dia masih mengingat, mengingat bakteri patogen yang masuk, sehingga dia akan begitu dia masuk akan mengaktifkan semua sistem sel, sistem imun sel, terus kemudian mengaktifkan antibodi, kemudian dia akan memperbanyak diri dengan cara memperbanyak sel B pembelah.
Dia akan membelah diri. Terus kemudian di sini ada sel T. Sel T disebut juga limfosit T, atau disebut juga sebagai cell mediated immunity. Jadi imunitas yang diperantarai oleh sel darah putih. Fungsi dari limfosit T sendiri adalah untuk menyerang. Jadi dia sebagai tentara hampir seperti pasukan khusus gitu ya. Untuk menyerang bakteri patogen. Di sini macamnya limfosit T ada T pembunuh ya. Atau disebut juga natural killer cell atau sel NK. Kemudian ada T pembantu atau T helper. Fungsinya adalah mengontrol respon imun spesifik untuk membantu aktivasi sel limfosit B. Disebut juga T helper atau TH. Terus kemudian di situ ada juga T memory. Jadi yang mengingat bukan hanya sel B saja, tetapi bukan hanya limfosit B, tetapi juga limfosit T itu juga mempunyai memori. Dia mengingat patogen yang masuk. Sehingga begitu kedua kali dia datang, dia bisa langsung dikenali dan diserang sebelum dia masuk lebih lanjut ke dalam sistem peredaran darah dan merusak jaringan organ. Kemudian ada juga T supresor, yaitu untuk menurunkan atau menghentikan respon imun untuk mencegah merusak jaringan tubuh sendiri. Jadi kalau tadi dia sudah memperkaya tadi ya, jadi ada B pembelah tadi ya, B pembelah. Terus kemudian agar dia tidak memperbanyak diri terus-menerus, jadi kalau patogennya di sini sudah mati, ya, limfosit T ini akan mengeluarkan T supresor. Fungsinya untuk apa? Udah kamu jangan membelah terus gitu ya. Udah cukup, ini bakteri patogennya udah mati gitu. Jadi agar bakteri ini tidak menyerang tubuh sendiri, karena kalau bakteri patogen ini sudah mati, sudah nggak ada perintah untuk apa ya, untuk berhenti, di situ nanti natural killer cell atau T pembunuh itu akan bekerja terus-menerus. Ya. Begitu juga B pembelah tadi juga akan membelah diri terus-menerus. Sehingga dia fungsinya di sini adalah sebagai pengendali. Udah cukup, stop sampai di sini gitu ya. Nah, ini kadang juga yang menyebabkan jadi reaksi tubuh ya, penurunan sistem imun tubuh karena tubuh merusak diri sendiri ya karena kekurangan dari T supresor di sini. Jadi itu kurang lebih dari kerja dari sistem imun. Ya, ini sini akan kita perjelas lagi. Itu begitu ada bakteri antigen ini masuk, ya, antigen ini akan mengaktifasi, ya, jadi mengaktifasi dari limfosit B. Ya. Limfosit B di sini dia akan mengaktifasi juga dari limfosit T. Jadi limfosit B, limfosit T di sini akan bekerja. Selain dia mengaktifasi limfosit B, di sini juga dia antigen masuk, plasma sel ini juga akan bekerja. Kemudian dia juga jadi di sini terus membelah ya. Jadi plasma sel tadi kan B, ada B memori, kemudian atau ini B memori sel dia akan diingat, kemudian dia membelah ya. B pembelah, B memori, kemudian juga B plasma. Ya. Jadi begitu antigen masuk, ini limfosit B bekerja. Nah, begitu antigen masuk, ini juga terjadi proses infeksi. Dia menginfeksi, ya, menginfeksi bagian tubuh. Nah, selain B bekerja, ini T juga bekerja, limfosit B, limfosit T bekerja semua. Limfosit T bekerja dengan cara apa? Ya, dengan cara maturasi dari sitotoxic cell, kemudian juga memori sitotoxic cell. Jadi dia mengaktifasi tadi T memori dan juga T suppressor dan juga membantu respon imun spesifik. Kemudian selain itu yang paling penting di sini dia akan membentuk T pembunuh atau natural killer cell. Nah, antigen itu sendiri dia akan mengaktifasi dari kinerja dari makrofag tadi. Makrofag, di mana makrofag tadi dia kayak apa ya, nyaplok antigen tadi agar antigennya ini mati. Dia lebih ke arah fagositosis. Kemudian di sini dia akan mengaktifasi juga T-cell, terus kemudian dia akan diingat oleh
memori, baik memori dari sel T maupun dari memori B. Ya. Dan di sini aktivasi dari sel B di sini tadi, ya, limfosit B, di sini dia akan membentuk non-specific killer. Ya, jadi akan mengaktifasi baik sel T maupun B, ini sama-sama akan mengaktifkan dari sistem pembunuh yang paling aktif di dalam tubuh atau hampir seperti pasukan khususnya tubuh, sehingga akhirnya bakteri patogen yang ada di dalam tubuh tersebut mati. Nah, pada saat terjadi tadi kerusakan jaringan, kemudian terjadi aktivasi dari sistem imun tubuh, ya, di dalam tubuh itu juga ada yang namanya kekebalan, ya, di mana kekebalan ini sendiri ada kekebalan alami atau natural, kemudian juga ada kekebalan yang didapat atau acquired. Ya. Kemudian yang didapat ini ada aktif, ada juga yang pasif. Aktif sendiri masih dibagi menjadi aktif alami dan aktif buatan. Yang aktif alami ini contohnya pada saat kita sakit, ya, tadi tubuh sudah terkena bakteri patogen, terus kemudian akan diingat. Ini adalah kekebalan tubuh aktif dan alami. Sedangkan buatan sengaja dimasuki bakteri patogen, tetapi patogen tersebut tidak berbahaya karena dia fungsinya hanya untuk dikenali saja. Jadi bukan bakteri yang hidup, tetapi dia yang sama sekali sudah tidak aktif atau inaktif, ya, sehingga dia hanya fungsinya dikenali saja, sehingga kalau nanti ada patogen yang masuk seperti tadi bentuknya yang sudah diberikan vaksin tadi, bisa langsung dikenali dan bisa langsung diserang oleh tubuh. Ini kekebalan tubuh aktif, alami, dan buatan. Sedangkan kekebalan tubuh yang pasif, didapat tetapi pasif tadi, ada yang alami atau congenital. Ini contohnya adalah didapat dari plasenta saat bayi ada di dalam perut, kemudian sampai dengan lahir. Sedangkan yang pasif buatan, ini contohnya adalah serum. Ya, misalkan digigit ular, ya, dengan diberikan anti bisa ular, itu serum. Jadi di sini ada dua, yaitu sistem kekebalan tubuh aktif dan juga pasif. Reaksi respon imun terhadap antigen, ya, begitu antigen masuk, ya, ini terjadi toleransi di dalam tubuh. Ya. Kira-kira ini mengganggu atau kalau nggak mengganggu ya nggak apa-apa deh. Tapi kalau dia mengganggu, dia respon imun tubuh akan bekerja dengan cara apa tadi? Alami, atau disebut juga non-spesifik, terus kemudian juga adaptif atau spesifik, atau yang diperoleh tadi. Ya. Nah, respon imun tubuh non-spesifik ini dibagi menjadi humoral dan juga seluler. Nah, humoral dan seluler, di sini contohnya adalah sistem imun bawaan atau innate immunity system atau respon imun non-spesifik. Sedangkan respon imun yang diperoleh atau disebut juga adaptive acquired immune system atau respon imun spesifik. Ini masih seperti tadi penjelasannya. Sistem imun ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Yang non-spesifik ini secara fisik, ya, secara physically itu ada pada kulit, kemudian saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan membran mukosa. Sedangkan sistem imun yang non-spesifik atau alami, tetapi dia ada di dalam darah atau larut di dalam sistem tubuh secara biokimia. Contohnya adalah lisosim. Lisosim sebaseus, ya, jadi di dalam enzim tadi, terus kemudian di juga jaringan lemak, terus kemudian ada di asam lambung, kemudian ada di laktoferin, kemudian asam neuraminik, kemudian ada juga di sistem humoral. Humoral, jadi dia ada di cairan, yaitu bentuknya adalah komplement, dan kemudian juga interferon. Kemudian ada yang seluler. Seluler
yaitu fagosit. Ya, dia menyaplok tadi yang bekerja sebagai fagosit di sini. Contohnya adalah sel MN dan PMN. Termasuk juga sel NK, natural killer cell tadi, dan sel mast serta basofil. Sedangkan sistem imun tubuh yang spesifik atau adaptif ini dibagi menjadi humoral dan seluler. Nah, humoral di sini dia lebih sebagai antibodi atau disebut juga limfosit B atau sel B. Nah, macamnya ada imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin D atau imunoglobulin dan juga imunoglobulin E, atau kalau saya menyingkat lebih gampangnya adalah gamet gitu ya. Nah, sedangkan seluler ini ada sel T atau limfosit atau T helper 1, ya, T helper 2. Jadi dia mengkomunikasikan untuk ke semua sistem sel yang ada di dalam tubuh. Terus kemudian ada TS atau TR atau T helper 3, kemudian TD, T helper, kemudian ada CTL atau TC. Sistem imun non-spesifik yang secara fisik ya di sini sebagai pertahanan fisik ini tersebar di seluruh tubuh, yaitu ada di dalam sumsum tulang, timus, darah, terus kemudian juga limfa, saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, dan juga saluran pada jaringan. Kemudian juga dia berasal dari sel prekursor multipoten dalam sumsum tulang. Kemudian fisik sendiri itu dia ada di lapisan kulit. Dia ada di lapisan kulit. Selain kulit ini biasanya dia lebih ke arah pertahanan tubuh, kulit dan mukosa ya, karena di dalam tubuh ini juga ada, di kulit itu juga ada mukosa. Mukosanya di sini contohnya adalah ada di saluran pernapasan, yaitu terutama dia adalah mengaktifasi epitel yang bersilia. Jadi kalau ada benda asing yang masuk akan segera dia mengaktifasi silia untuk istilahnya bergerak gitu ya, mengusir agar keluar sehingga terjadilah respon batuk ya. Jadi untuk mengeluarkan benda asing yang kira-kira tidak dibutuhkan oleh tubuh atau yang mengganggu tubuh ya. Nah, ini apabila orang yang sudah tua, kenapa orang sudah tua itu sering sekali batuk ya, karena mukosanya udah agak kering ya, sehingga begitu silia bergerak sedikit aja dia sudah langsung batuknya itu jadi kayak kering gitu ya. Karena lebih kering sehingga begitu silia bergerak dia langsung berespon. Kemudian selain di pernafasan ya, kulit, pernafasan dan saluran cerna, di sini ada membran mukosa juga, kemudian ada sistem asam dan basa, ini juga berfungsi untuk membunuh ya, membunuh virus dan bakteri. Kemudian juga flora bakterial, jadi menumbuhkan flora normal usus ya, ini contohnya ada di usus ya, flora normal usus, kemudian ada di vagina. Dia juga membentuk bakteri, tetapi bakteri di sini bukan bakteri yang patogen, tetapi dia yang lebih adaptif. Gunanya apa? Untuk melawan bakteri patogen itu sendiri. Jadi bakteri berperang dengan bakteri atau biasa disebut sebagai flora normal. Nah, barier kulit tadi ada barier fisik, ada barier kimiawi, dan ada barier flora bakterial. Membran mukosa dibagi menjadi barier fisis dan barier kimiawi. Kemudian yang dalam bentuk larutan atau biasa kita sebut sebagai biokimia, di sini contohnya adalah lisosim. Ya. Lisosim ada pada keringat, ludah, air mata, kemudian juga ASI. Fungsinya lisosim itu untuk apa? Menghancurkan dinding sel kuman, terutama adalah gram positif. Sedangkan yang lainnya adalah laktoferin dan asam neuraminik atau ada di dalam ASI.
Ini fungsinya sebagai apa? Sebagai antibakteri dari E. coli yang ada di dalam pencernaan, terutama pencernaan bayi. Kemudian selain E. coli juga Staphylococcus. Nah, biokimia yang lain adalah dengan aktivasi dari HCl atau asam lambung. Selain asam lambung ada juga enzim proteolitik, kemudian juga sistem empedu. Jadi ini lebih ke arah mencegah agar lingkungan itu tidak terjadi infeksi bakteri setempat di tempat di mana dia berada. Kemudian juga ada laktoferin dan transferin, ini dari makrofag sebagai ikatan zat besi. Lisosim ini juga dari makrofag, fungsinya untuk menghancurkan gram negatif. Jadi lisosim di sini selain dia berfungsi menghancurkan gram positif, dia juga bisa menghancurkan gram negatif. Nah, sistem humoral di sini adalah aktivasi dari CRP, yaitu protein fase akut. Dengan cara apa? Meningkatkan kadar pada infeksi akut, kemudian memperbaiki kerusakan jaringan. Cara kerjanya dengan cara opsonisasi. Opsonisasi itu seperti dibungkus gitu ya. Setelah terjadi opsonisasi, CRP ini melapisi bakteri, ya, sehingga mudah dikenali. Setelah dibungkus, kemudian didetek. Ya. Didetek agar dia mudah dikenali, kemudian setelah didetek, dikenali, kemudian dimakan. Dimakan oleh makrofag, dicaplok gitu ya, sehingga terjadilah proses fagositosis. Selain pengaktifan dari sistem humoral, juga pengaktifan dari sistem interferon. Interferon dia berfungsi untuk mengaktifkan dari glikoprotein yang dihasilkan oleh sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Kemudian juga mengenali sifat-sifat dari antivirus itu sendiri. Kemudian dia menginduksi sel sekitar sehingga resisten terhadap virus, juga mengaktifkan sel NK atau natural killer cell. Terutama adalah yang dibawa oleh limfosit atau sel darah putih. Selain humoral, interferon dia juga mengaktifasi sistem komplement yang ada di dalam tubuh. Yaitu dengan cara apa? Meningkatkan fagositosis dengan cara menghancurkan membran bakteri. Jadi membran sel yang membungkus bakteri itu dihancurkan. Setelah dihancurkan, terjadilah pelepasan bahan kemotatik. Bahan kemotatik dilepas, kemudian terjadi pemakanan bakteri atau makrofag tadi, pengaktivasi makrofag. Jadi makrofag dilepas ke tempat bakteri. Nah, setelah itu terjadilah proses opsonisasi. Opsonisasi ini memudahkan makrofag mengenali dan memakan bakteri. Nah, di sini opsonisasi ini dia akan mengaktifasi dari TD9 ini sebagai komponen C1 sampai dengan C9. Sedangkan C3 ini sebagai kadar C3 yang ada di dalam serum. Gambaran biologi konsentrasi dari C. Kemudian fungsinya apa? Untuk mengaktifasi makrofag. Mengaktifasi makrofag, terus kemudian makrofag ini dia mengaktifasi rontoknya dinding sel bakteri atau dinding sel sasaran. Yang ada di dalam seluler atau sebagai sel fagosit, fagosit di sini adalah monosit, makrofag, neutrofil, dan eosinofil. Sedangkan di dalam seluler ada sel fagosit, ada sel nul. Ya, sel nul itu sel natural killer. Kemudian selain sel nul ada sel mediator, yaitu basofil, mastosit, dan juga trombosit. Ini ada monosit, neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Ini lebih sebagai sel fagosit. Kemudian ada juga trombosit, ada makrofag, dan juga eritrosit. Fungsi pertahanan tubuh itu berlapis-lapis dan banyak sekali. Dan ini bentuk dari sel natural killer, dan ini bentuk dari mastosit. Jadi Anda bisa lihat ya, eritrosit bentuknya seperti ini, makrofag ya, eritrosit sel darah merah, bunder gitu ya, agak cekung. Terus kemudian ada makrofag, ya, ada rintik-rintiknya kayak gini. Kemudian ada trombosit, jadi dia berfungsi untuk membentuk trombus, jadi kayak membungkus gitu ya.
Terus kemudian ada monosit, ini dia besar, ya. Kemudian ada neutrofil juga. Kemudian ini gambar dari eosinofil dan gambar dari basofil. Basofil ini lebih kecil daripada eosinofil. Eosinofil lebih kemerahan ya, dibandingkan dengan basofil. Sel NK atau sel natural killer, dia mempunyai sifat yang sitotoksik. Ya. Dia sangat toksik, terutama pada virus dan keganasan. Jadi dia paling aktif kalau ada infeksi virus, apalagi keganasan. Keganasan di sini seperti kanker gitu ya. Dia akan aktif untuk membunuh sel-sel kanker. Ini dia bekerjanya diaktifasi oleh interferon. Sedangkan yang selain NK, di sini ada mononuklear atau MN. Ini terdiri dari monosit dan makrofag. Ini mononuklear atau MN ini siklus hidupnya lama. Dia mempunyai granul. Granul, jadi ada bunderan kecil-kecil, jadi kayak di sini fungsinya sampai kayak peluru gitu ya. Kayak peluru, jadi kalau ada bakteri atau virus gitu ya, dia langsung nembaki gitu ya, nembaki. Nah, granul atau MN ini sendiri ya, dia mengaktifasi dengan lisosim ya, komplement, interferon dan sitokin. Jadi dia mengaktifkan lisosim, komplement, interferon dan sitokin. Gerakannya lambat ya, kurang lebih 7 sampai 8 jam. Selain ada sel NK, ada juga sel polymorph nuklear. Jadi ada sel NK mononuklear dan polymorph nuklear atau PMN. Ini terdiri dari neutrofil dan eosinofil. Siklus hidupnya pendek, tidak seperti MN yang siklus hidupnya lama. Sama-sama mempunyai granul, ya sama-sama mempunyai peluru sebagai enzim hidrolitik dan laktoferin, aktivasi enzim hidrolitik dan laktoferin. Gerakannya cepat ya, 2 sampai dengan 4 jam. Kemudian di sini ada fagositosis ya. Fagositosis terdiri dari makrofag atau monosit. Kemudian juga segmen eosinofil dan neutrofil. Nah, fagositosis yang lain ini dengan cara memakan ya, memakan kemudian kayak diemplok terus dimasukkan dan dikemah-kemah itu dihancurkan. Pada fagositosis ini dibantu oleh C3A, C5A, C56 dan 7. Dia berfungsi sebagai kemotaksis atau gerakan. Kemudian ada juga C3B. Ini sebagai pengenalan aglutinasi sasaran oleh sel fagosit. Selain itu dia juga sebagai opsonin. Opsonin antibodi dengan merangsang leukosit atau menyerang antigen. Proses fagositosis itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah kemotaksis. Kemotaksis yaitu menggerakkan sel fagosit ke tempat infeksi. Yang kedua dengan cara menelan. Yang ketiga dengan cara memakan atau fagositosis dengan pembentukan fagosum. Yang keempat dengan cara membunuh. Membunuh mengaktifasi lisosim, kemudian H2O2, mieloperoksida, sehingga membentuk fagolisosum. Yang kelima adalah mencerna. Jadi proses fagositosis itu mempunyai tahapan-tahapan ya di sini mana tahapannya ada 5 yaitu dengan cara kemotaksis, menelan, memakan, membunuh kemudian dicerna. Ini kurang lebih proses fagositosis ya. Fagositosis memakan bakteri patogen ya. Kemudian kemotaksis ya. Pertama kemotaksis bergerak terus kemudian menyerang, memakan, ya, kemudian membunuh, kemudian mencerna. Sistem imun, ya, sistem imun tubuh tadi sudah kita pelajari di atas. Ya. Sistem imun tubuh spesifik atau didapat tadi kemampuannya adalah mengenal benda asing ya, dengan cara aktif maupun pasif. Jadi sistem imun spesifik adaptif dasarnya adalah ingatan memori sehingga mereka sudah terkena infeksi baik bakteri ataupun virus, besok apabila dia terinfeksi kembali bisa langsung dibunuh atau dimatikan. Hingga kemungkinan dia tidak akan terserang oleh infeksi bakteri yang sama. Kecuali kalau infeksi bakterinya ini
mungkin agak berbeda ya, mungkin seperti kita kenal kayak cacar ya. Dulu sudah dapat vaksin cacar, tapi kenapa kena lagi? Ya, karena jenisnya beda. Jenisnya beda. Sehingga kalau misalkan pun terkena, walaupun jenisnya beda, tetapi tidak akan parah. Ini respon imun spesifik sama seperti tadi ya. Jadi hanya untuk memperjelas saja di sini. Begitu ada bakteri, sel B ini aktif, ya, dia akan nempel ke bakteri tersebut, ya. Dia akan menangkap bakteri, ditemukan, kemudian ditangkap. Ya. Setelah ditangkap, sel B ini akan mengaktifasi dari T helper. Ya. B, dia akan woro-woro, halo-halo gitu ya, dia minta bantuan kepada sel T. Ya. Limfosit T tadi. Terus kemudian sel B tadi, dia juga mengaktifasi sel plasma dan juga memori. Dia akan mengaktifkan plasma sel, jadi antibodi yang ada di dalam tubuh ini diaktifasi. Terus kemudian dia juga akan mengingat. Setelah itu, plasma tadi akan memproduksi antibodi yang banyak untuk menyerang antigen yang masuk. Kemudian sistem antibodi tadi, antibodi akan mengaktifasi dengan cara memfagosit atau mencaplok bakteri-bakteri tadi. Nah, setelah itu akan diingat selamanya apabila terjadi infeksi yang sama, dia akan diserang oleh tadi akan diaktifasi, akan diingat oleh B, ya. B dan juga T, sel B maupun T, limfosit B maupun limfosit T. Jadi semuanya akan mengingat kalau ada bakteri dan virus jenisnya sama. Respon imun spesifik terdiri dari sistem humoral, yang diperankan oleh limfosit B. Dia fungsinya tadi merangsang antigen, kemudian juga mengaktifkan sel B untuk melakukan proliferasi dan juga diferensiasi, sehingga akan mengaktifasi sel plasma, membentuk antibodi, sehingga terjadilah pertahanan tubuh terhadap bakteri di ekstraseluler. Di ekstraseluler, kalau kita lihat tadi antibodi, ya, antibodi tubuh itu ada yang di dalam darah, tetapi ada juga yang ada di kulit, ya, ada di pencernaan, ada di mana-mana. Yang tadi kita kenal dengan istilah gamet, ya, imunoglobulin G, di mana imunoglobulin G itu adalah yang paling banyak ada di dalam tubuh. Ya. Dia kurang lebih ada sekitar 80%, 70 sampai dengan 80% ada di dalam tubuh. Kemudian dia juga mengaktifasi sistem seluler. Cell Mediated Immunity atau CMI diperankan oleh limfosit T, ada TH, TS, TDH, dan TC. Di sini berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap bakteri, intraseluler, virus, jamur, parasit, dan juga keganasan. Antibody dependent cellular immune response ini mengaktifkan sel nul atau tadi natural killer cell. Sel T, ya, sel T itu dibentuk di sumsum tulang. Pematangannya di timus. Mempunyai petanda permukaan membedakan dengan sel B pada pemeriksaan roset positif. Kemudian juga mempunyai pertanda CD atau cluster differentiation atau yang paling terkenal itu CD4 ya, pada imun tubuh, di mana kalau pasien HIV CD4-nya itu dia menurun. Sel T dalam berbagai fase pertumbuhan ini juga mempunyai pertanda fungsional, yaitu dengan konkanavalin A dan phytohemoglutinin. Fungsinya untuk apa sel T itu? Membantu sel B dalam memproduksi antibodi, mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, mengontrol ambang dan kualitas sistem imun.
jenis dari sel T itu ada T helper atau disingkat TH, atau TS atau T suppressor, TD atau T delayed hypersensitivity, dan TC atau T cytotoxic. Jadi sel T ini tadi juga sudah disebutkan di atasnya, macamnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada T helper, T suppressor, T delayed hypersensitivity, dan TC cytotoxic. Ini kurang lebih bentuk dari sel T. Bentuknya bundar, dikelilingi oleh sel kanker. Di sini ini gambarnya sel kanker, karena sel T itu paling aktif terhadap sel-sel kanker atau yang bersifat keganasan. Terus kemudian sel T di sini membunuh bulatan-bulatan kecil yang dikelilingi oleh sel kanker atau bulatan-bulatan besar. Kemudian ini gambar dari sel B. Sel B ini dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Kalau sel T tadi di timus, namanya T timus. Ingat aja T timus. Kemudian B itu di sumsum tulang. Sedangkan sel B itu sendiri berfungsi sebagai imunitas yang diperantarai oleh antibodi. Dia ada di limfe dan juga kelenjar limfe, beredar di dalam darah, di seluruh jaringan limfe yang ada di dalam tubuh. Dia berfungsi juga sebagai merangsang antigen pertama sebagai pembentukan imunoglobulin M. Imunoglobulin M itu yang pertama kali dibentuk. Jadi sejak bayi itu tubuh sudah membentuk imunoglobulin yang namanya imunoglobulin M. Ya, molekul terbesar dari antibodi yang ada di dalam darah. Dia ada di getah bening. Antibodi pertama untuk melawan antigen. Terus di sini selanjutnya ini akan terjadi switching. Ya. Jadi setelah mengaktifasi imunoglobulin M, di sini tubuh juga akan mengaktifasi imunoglobulin yang lain. Ya. Ada imunoglobulin A, di mana imunoglobulin A ini adalah yang melindungi permukaan tubuh dari antigen. Jumlahnya enggak banyak ya, hanya sekitar 10-15%. Dia ada di bagian tubuh yang dilapisi oleh selaput lendir dan juga cairan tubuh. Contohnya ada di mata, vagina, kemudian juga mukosa ASI, air liur, getah lambung, kemudian sekresi usus dan cairan darah. Selain imunoglobulin A, ada juga imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini terdapat di paru-paru. Selain paru-paru juga kulit, selaput lendir, dan dia juga bertugas untuk memanggil pasukan lain untuk menyerang antigen. Sehingga di sini terjadilah reaksi alergi. Itu fungsi dari imunoglobulin G. Imunoglobulin E maksud saya. Ini dia lebih sebagai trace atau sebagai jejak ya, sebagai jejak. Selain imunoglobulin E, ini ada juga imunoglobulin D. Imunoglobulin D. Di mana imunoglobulin D di sini adalah tempatnya di jaringan perut atau melapisi perut, dada, kemudian daerah getah bening, dan permukaan sel B. Dia menempel di permukaan sel T sehingga membantu sel T untuk menangkap antigen. Jumlahnya nggak banyak, hanya sekitar 1% itu sel imunoglobulin D. Ya. Jadi dia secara eksklusif, ya, secara eksklusif ini diselipkan di membran sel B untuk mengatur aktivasi sel. Kemudian selain imunoglobulin D ada juga imunoglobulin G. Imunoglobulin G. Ini yang paling besar ada di dalam tubuh, yaitu 75 sampai dengan 80%. Ya, ada di peredaran darah di semua cairan tubuh, terus menggunakan aliran darah untuk menuju tempat lokasi masuknya antigen. Sebagai pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus, kemudian dia mampu menembus plasenta bayi, juga mampu menembus dan menyelip di antara sel, sehingga dia mampu untuk menyingkirkan bakteri yang masuk. Nah, ini kurang lebih gambar dari limfa.
Limfa ini hampir ada, semuanya ada di jaringan tubuh. Ya. Sistem limfatik, kemudian ada juga pertahanan tubuh ini tadi kalau sel T itu dibentuknya di timus, sel B itu di sumsum tulang. Ya. Sirkulasi limfosit ya, ada di tulang sel B tadi, kemudian juga ada di timus untuk sel T. Kemudian dia juga bekerja dengan mengaktifkan atau bekerja ada di kelenjar limfo. Selain kelenjar limfo juga ada di limfo itu sendiri. Kemudian dia juga ada di sel darah. Sumsum tulang yang memproduksi sel B ini juga sama. Sel B dia juga ada di semua cairan darah, ya, ada di timus juga. Terus dia akan beredar ya untuk bekerja sama dengan sel T. Antigen, ya. Antigen atau bakteri tadi, dia sifatnya dapat melekat di antibodi. Kemudian dia dapat merangsang pembentukan antibodi. Antigen yang baik, ini berat molekulnya itu lebih dari sama dengan 40.000. Kemudian strukturnya itu kaku, terus kemudian dia merupakan molekul asing, terus kemudian bisa juga larut, bisa juga tidak, kemudian cepat dihancurkan oleh sel, kemudian juga dia bisa jumlahnya antigen ini juga mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghancurkan. Semakin sedikit, makin mudah untuk dihancurkan, semakin banyak ini juga akan menurunkan sistem imun tubuh karena akan mengaktifasi semua sistem imun yang ada di dalam tubuh untuk menyerang dan menghancurkan antigen itu sendiri. Nah, pada saat antigen masuk, terbentuklah tadi antibodi yang sudah kita sebutkan satu persatu di atas, ya, di mana antibodi disebut juga imunoglobulin, ya, dibentuk oleh limfosit B atau sel B. Ini macamnya tadi ada imunoglobulin M yang sudah ada sejak bayi, dan imunoglobulin G ini sebagai imunoglobulin terbesar, ya, 70-80%, 75-80%. Kemudian ada imunoglobulin A yang jumlahnya sekitar 10-15%. Kemudian juga ada imunoglobulin B, ini jumlahnya paling sedikit, hanya sekitar 1%. Dan ada juga imunoglobulin E yang ada di paru-paru, kulit, dan lendir sebagai respon dari tubuh terhadap adanya antigen. Begitu antigen masuk, semua sistem imun tubuh ini akan bekerja. Antigen masuk, ya, dia akan ditangkap, ya, oleh antigen binding site. Ya, di antibodi kita bekerja dengan cara apa? Menangkap, menempel, ya, menempelkan dirinya pada antigen tadi. Nah, ini imunoglobulin G ini adalah antibodi utama yang ada di sirkulasi. Dia fungsinya untuk mengikat patogen, mengaktifkan komplement, dan meningkatkan fagositosis. Imunoglobulin M, dia ada di sirkulasi dan juga antibodi terbesar. Aktifkan komplement, mengumpalkan sel. Imunoglobulin A, dia ada di saliva dan susu. Fungsinya untuk mencegah patogen menyerang sel. Juga epitel traktus, digestivus, dan respiratori. Kemudian imunoglobulin D, dia ada di sirkulasi dan jumlahnya paling rendah, menandai kematuran sel B. Imunoglobulin E sebagai membran yang berikatan dengan reseptor basofil dan sel mas dalam jaringan. Dia berfungsi sebagai penanggung jawab dalam respon alergi dan melindungi dari serangan parasit, terutama di sini adalah cacing. Sistem imun non-spesifik dan spesifik ini tidak dapat dipisahkan secara tegas karena mereka saling berkoordinasi, saling bekerja sama, akan mengaktifasi satu dengan yang lain, yang disebut sebagai respon imun. Tapi respon imun ini harus tetap bisa dikendalikan. Apabila tidak dikendalikan, terjadilah autoimun, atau keganasan. Di mana tadi ada T suppressor. T suppressor tadi fungsinya untuk menghentikan aktivasi
dari natural killer cell, sel pembunuh, ya, sel pembunuh, sehingga sel pembunuh dan juga termasuk juga pada aktivasi B pembelah tadi, dia tidak membelah terus-menerus, tetapi dia juga akan berhenti ya pelan-pelan menghentikan serangannya, pelan-pelan menghentikan pembelahannya sehingga akhirnya kembali kepada sistem yang normal. Apabila tadi tidak bisa dikendalikan oleh T supresan, ya, yang terjadi akan terjadi pembelahan sel yang terus-menerus pada B plasma, terus kemudian juga natural killer cell akan terus-menerus menyerang. Apabila tidak ada yang diserang, antigen tidak ada, dia akan menyerang tubuh sendiri, yang akan terjadilah sistem keganasan atau autoimun. Hipersensitivitas atau alergi ini adalah suatu kondisi respon imun yang menimbulkan reaksi yang berlebihan atau reaksi yang tidak sesuai yang berbahaya bagi host. Ini apabila kita tadi ketempelan bakteri itu akan didetek ya tadi, didetek oleh tubuh sehingga terjadilah reaksi alergi. Terjadi reaksi alergi berupa tanda-tanda radang, ada gatal, kemerahan, ya. Kemudian juga ada rasa panas sehingga pinginnya garuk. Pinginnya garuk itu adalah deteksi tubuh pertama kali yang kita rasakan, misalkan kita apa tadi ada di kulit gitu ya, kulit. Hipersensitivitas ini apabila tadi sistem peradangan itu terjadi secara berlebihan ya karena pengendali tubuh itu berkurang, terjadilah reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Jadi waktu sistem alergi itu masuk, alergen itu masuk, ya, terjadilah hipersensitivitas tipe 1. Terjadi hanya dalam waktu beberapa menit setelah antigen tadi bergabung, ya, bergabung dengan antibodi yang sesuai. Terjadilah manifestasi klinik yaitu anafilaktik sistemik atau alergi atopik. Jadi terjadi tadi tanda-tanda radang. Kemudian saat terjadi tadi antigen masuk, ya, ada mediator yang berperan, yaitu pertama adalah histamin sebagai mediator utama. Histamin ini fungsinya untuk apa? Sebagai vasodilator. Ya. Vasodilator, jadi dia membuat membran itu menjadi lebih terbuka, terjadi vasodilatasi, terjadilah peningkatan permeabilitas kapiler. Ya. Permeabilitas kapiler sehingga darah itu sistem imun yang ada di dalam tubuh yang dibawa oleh darah bisa lebih banyak masuk ke sana. Selain itu juga sebagai pengaktifasi pada prostaglandin dan tromboksan. Prostaglandin. Tromboksan ini dia mengaktifasi trombus, jadi untuk membunuh atau membungkus tadi ya, membungkus antigen tadi atau bakteri atau virus yang masuk tadi. Selain itu juga dia prostaglandin itu kan dia juga bersifat sebagai vasokonstriksi, vasokonstriktor. Jadi setelah dibungkus kemudian dipres gitu ya, dinek ya, kayak apa ya, dipres, dienek biar dia kayak diikat gitu ya. Jadi gampangannya kayak diikat ya. Sehingga pada saat terjadi vasokonstriksi tadi ya, dan juga ada vasodilatasi karena adanya aktivasi histamin tadi, terjadilah peningkatan permeabilitas kapiler. Terus kemudian terjadilah aktivasi tromboksan, sehingga terjadi agregasi trombosit. Ya. Jadi di sini lebih ke arah proses pengikatan. Ya. Jadi tadi histamin diaktifkan, vasodilator bekerja, darah banyak masuk ke situ, antibodi tubuh banyak masuk ke situ, kemudian sistem prostaglandin bekerja setelah tadi dibuka, kemudian antigen tadi ketangkap oleh antibodi, kemudian dipres, ya, dipres, kemudian dibungkus, ya. Dibungkus dulu baru dipres. Ya. Nah ini antigen-antigen yang bisa kita lihat yang sering menyebabkan alergi, ada insek venom atau serangga lah gampangannya. Selain itu juga makanan, nih. Selain itu juga apa ya, polen itu kayak apa, serbuk-serbuk gitu ya. Terus selain itu juga ini serangga juga, tetapi binatang lebih kayak tungo gitu ya. Jadi selain itu juga debu, ini
merupakan antigen-antigen juga. Ya. Antigen di sini akan mengaktifkan imunoglobulin E. Ya. Imunoglobulin E, terus kemudian dia juga akan mengaktifasi antigen dengan kontak yang kedua. Ya. Dengan meningkatkan permeabilitas pada blood vessel, tadi membuat vasodilatasi. Ya. Semua sistem pembuluh darah bekerja, kemudian antibodi juga akan bekerja. Nah, pembuluh darah di sini, pembuluh darah termasuk juga pembuluh darah bronkus. Ya. Selain tadi ada aktivasi histamin, tadi ada aktivasi prostaglandin. Nah, prostaglandin di sini dia berfungsi sebagai vasokonstriktor. Vasokonstriktor. Nah, setelah terjadi proses tadi, ya, bronskial, terus kemudian konstriksi. Jadi bukan hanya yang ada di tempat alergi, tetapi bagi mereka yang mempunyai mempunyai sifat alergi khusus pada ini tadi antigen, ya, antigen yang bisa menyebabkan sesak napas ini juga akan mengaktifasi konstriksi pada bronkus, ya, bronkus, sehingga terjadilah rasa sesak gitu ya. Nah, pada saat ini tadi antigen masuk ya, terus kemudian di sini juga terjadi vasodilatasi. Selain vasodilatasi, di sini juga terjadi urtikaria atau gatal-gatal. Fungsinya apa sih kok bisa sampai terjadi gatal gitu ya? Anda gatal ini menandakan bahwa ada fungsi tubuh yang tidak normal ya, sehingga tidak mau dia akan mengaktifkan Anda untuk menggaruk juga ya. Pada saat jadi tubuh tidak hanya butuh bantuan dari dirinya sendiri, tetapi dia juga akan merespon otak agar tubuh kita itu juga membantu kinerjanya dia. Dengan gatal mau tidak mau kita akan menggaruk. Pada saat menggaruk ini juga terjadi proses vasokonstriksi dan dilatasi ya. Jadi bantu kayak mijet atau membunuh bakterinya juga di situ. Ya, ini kurang lebih sistem alergi, reaksi yang terjadi di dalam tubuh ini yang bisa menyebabkan alergi pada kulit. Ini contohnya ada daun, terus kemudian juga bulu-bulu binatang, kemudian juga serbuk-serbuk atau juga bahan-bahan dari karet. Kemudian yang dari binatang ini juga termasuk juga dari bi atau lebah ya, lebah, terus kemudian juga obat-obatan. Kemudian yang dihirup ya, ini juga obat-obatan juga, terus termasuk juga kacang-kacangan, terus kemudian inhalasi ini dari serbuk, kemudian juga sampah, ya, terus kemudian juga binatang dan juga bakteri kecil-kecil ini, serbuk-serbuk kecil ini. Pengobatan dan pencegahan di sini tujuannya adalah menghentikan aksi mediator dengan cara mempertahankan jalan nafas, memberikan ventilasi, mempertahankan fungsi jantung. Pada saat orang mengalami reaksi alergi, ini tadi kita lihat ya bahwa pada orang-orang tertentu, pada saat dia mempunyai alergi, yang terjadi adalah konstriksi pada jalan nafas. Nah, tubuh akan bereaksi tetap agar jalan nafas ini bisa tetap terbuka dengan cara apa? Vasodilatasi. Vasodilatasi. Sehingga ventilasi tetap terjadi dan fungsi jaringan atau tadi peredaran darah itu kan ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Nah, agar perfusi jantung ini juga tetap bisa normal. Jadi pernafasan normal, kemudian peredaran darahnya juga normal. Nah, untuk menghentikan reaksi tadi ya bisa dicegah dengan pengobatan yaitu pemberian epinefrin dan juga pemberian antihistamin dan juga pemberian kortikosteroid dan promolin. Kemudian hipersensitivitas tipe yang kedua. Ya. Tadi lebih dari karena reaksi dari debu, serangga, terus kemudian obat-obatan. Ini ada cytotoxic antibody reaction. Ini melibatkan pengikatan antibodi, terutama immunoglobulin G atau immunoglobulin M ke antigen, permukaan sel atau molekul matriks pada ekstraseluler.
Antibodi ini dapat mengaktifkan komplement untuk menghancurkan sel tersebut. Contohnya pada demam rematik, kemudian sindrom Goodpasture ya. Kemudian obat-obatan, contoh misalkan alergi dari penisilin. Alergi penisilin ini juga hipersensitivitas, termasuk dalam hipersensitivitas tipe 2. Kemudian juga sindrom Stevens-Johnson, di mana di sini terjadi destruksi keratinosit karena adanya obat-obatan. Nah, kita lihat di sini pada saat orang mengalami reaksi, ya, reaksi alergi karena adanya pemberian obat penisilin. Terus di sini ada hipersensitivitas tipe 3. Ya. Hipersensitivitas tipe 3 di sini terjadi kompleks imun ya antara antibodi berikatan dengan antigen sehingga terbentuk kompleks imun. Immunoglobulin G sebagai antibodi terbesar ini yang paling terlibat dalam proses ini. Sebagai aktivasi komplement, dia melepaskan mediator, kemudian meningkatkan permeabilitas vaskuler, terjadi kurang lebih 4 sampai dengan 10 jam. Contohnya adalah reaksi Artus dan glomerulonefritis, jadi radang pada ginjal. Ya. Ini ada antigen, kemudian terbentuklah imun kompleks, ya. Imun kompleks deposit, kemudian dia merangsang pada sendi, kemudian pada ginjal. Jadi tubuh membentuk komplement, kemudian mengeluarkan C3A, C5A, kemudian juga dia berikatan ya, berikatan tadi dengan membentuk enzim reliase cell damage, ya, berusaha untuk menghancurkan sel. Kemudian hipersensitivitas tipe 4. Ya. Ini disebut juga hipersensitivitas tipe lambat. Ini lebih berperan pada fungsi limfosit T. Tersensitisasi secara spesifik bukan merupakan fungsi antibodi. Respon dimulai beberapa jam atau beberapa hari setelah kontak dengan antigen. Contohnya adalah hipersensitivitas kontak dan hipersensitivitas tipe tuberkulin. Jadi saat kontak dengan epidermis, kemudian terjadi induksi antigen spesifik sel, kemudian re-exposure. Jadi contoh reaksi hipersensitivitas tipe 1 sampai 4 ya, imun reaktan imunoglobulin E yang bekerja, kemudian pada tipe 2 ini lebih ke imunoglobulin G, kemudian tipe 3 imunoglobulin G juga, pada tipe 4 ini T helper 1 sel, T helper 2 sel, dan sitotoksik. Ya, sitotoksik. Kemudian tipe 1, ini antigennya itu lebih ke soluble antigen. Pada tipe 2 itu sel or matrix associated antigen. Tipe 3, soluble antigen. Kemudian tipe 4, soluble antigen juga, dan sel associated antigen. Efek dari mekanisme terjadinya reaksi tipe 1, di sini ada dia akan mengaktifasi terutama adalah mast cell activation. Kemudian pada tipe 2 ini FCR cell, ya, phagocyte natural killer cell. Kemudian pada tipe 3 FCR plus cell complement. Tipe 4 macrophage activation. Kemudian dia juga eosinophil activation, jadi dia mengaktifkan makrofag, mengaktifkan eosinofil, dan juga mengaktifkan sitotoksik. Kemudian pada reaksi hipersensitivitas tipe 1, ini akan terjadi alergi rinitis, asma, sistem anafilaktik. Jadi kalau asma, kemudian rinitis, anafilaktik itu masih masuk di dalam tipe 1. Sedangkan tipe 2, contohnya adalah reaksi pada penggunaan obat penisilin.
Kemudian tipe 3, anti-fuse reaction. Tipe 4 contohnya adalah kontak dermatitis, tuberculin reaction, kemudian asma yang kronik, alergi kronik rinitis, kemudian kontak dermatitis. Itu kurang lebih pembelajaran tentang anti imunologi di mana kita belajar tentang antibodi di dalam tubuh, dan referensinya bisa Anda baca pada buku berikut. Terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar dan juga selamat melanjutkan aktivitas.